Selamat pagi, good morning everyone. Hai, selamat pagi. Ada yang namanya mirip sama teman aku Iwet tapi pakai D. Hai Fare, Toto, Lavi, Setianing, si Leoni, good morning. Ardian, hari ini Jakarta mendung ya. Oh, kamu dari Kutai. Kutai itu di Kalimantan gak sih? Leoni, selamat pagi dari Tangerang kepada Anda yang ada di Kanada. Cici, Happy New Year Cici. Keluarga Barto, Cisauk. Oh, Kutai itu di Kucing kata Iwet. Good morning Americano less sugar. Sapti, coba kita accept dulu Iwet Ramadan. Berkilat banget muka gue. Kok Kutai di Kucing sih? Hah? Kok Kutai di Kucing? Lah tadi lu yang nyaut, Kutai di Kucing. Kutai itu di Kalimantan Utara dong. Oh ya ampun, pasti 100 deh geografinya kamu ya. Nggak cuman geografi yang 100, fisika juga 100, sejarah 100. Oh, sama mata kuliah PIKMI pasti 100 deh. Iya, cuman waktu mata kuliah PIKMI tuh aku kebetulan kelas akselerasi. Oh, jadi yang lain baru belajar PIKMI lu udah lulus. Udah. Jadi waktu PIKMI dimulai tuh aku udah jadi asdos. Oh, Kutai di Kalimantan Timur. Kutai Kalimantan Timur? Enggak dong. Kata yang nonton, kata geng duet. Yang nonton nggak selalu bener loh. Iya ampun, biasa aja mukanya. Nyolot banget jam 7.03. Pagi, aku dapat peti apa nih? Kamu dapat nggak sih? Bener tahu Kutai itu Kalimantan Timur, Giil. Kutai di Kalimantan. Itu juga gue tahu. Tadi gue ngemeng begete. Lu dapat nggak sih ini? Apa ya itu ya? Ih, piknik banget ya lo. Piknik kok adu-aduan. Ntar ya. Ini tuh udah lama di mailbox gue. Belum gue buka. Di mana bukanya nih? Oh gini. Itu parfum kolaborasinya siapa gitu ya? Cinta Laura sama Rahasia Gadis. Tapi rahasia loh, itu nggak boleh dikasih tahu ke orang. Ntar ya, gue penasaran sih. Gue lihat yang Goddess waktu itu Cinta suka posting. Lu temenan sama Cinta gak sih? Lumayan. Kenapa tuh? Nanya aja. Aku kenal, aku udah interview dia beberapa kali. Aku kenal, jadi kenalan. Apa namanya, bukan coincidence. Acquaintance. Gak boleh di tap-tap ya? Nggak boleh di tap-tap. Makanya kenapa kita kalau pakai minyak wangi pengen tap-tap? Karena kita semprotnya kedeketan, jadi basah. Jadi pengen tap-tap. Makanya semprotnya jangan kedeketan supaya atomizernya tuh psh, gitu. Seger loh ini. Kayak reviewer ya. Unboxing live. Nih guys, ternyata Cinta Laura nggak cuma ngeluarin satu perfume aja, ada 3 varian. Ada Goddess Water, Goddess Soul, sama Goddess Bloom. Speaking of unboxing culture, gue memahami kalau PR package kita terima dan brand berharap promosi dengan kegiatan unboxing. Terus? Itu kan pasti yang dilakukan kan. Rupanya kan kemarin kan gue membahas ya, Natal tahun ini aku tuh nggak posting sama sekali loh pemberian geng duet, ya kan? Iya. Rupanya banyak tuh yang ikutan men-DM dan berkomentar mengenai hal tersebut. Apa tuh bilangnya?
Ya beberapa yang DM gue pasti bilang setuju dengan apa yang dilakukan karena menurut mereka iya deh Mas Dev, coba deh dibahas sedikit gitu. Aku juga agak risih deh dengan kebiasaan kita nih sekarang di sosial media kalau terima hampers, terima bingkisan itu langsung buru-buru dipamerin di sosial media. Padahal menurut beberapa dari geng duet, harusnya itu tuh adalah kegiatan yang sifatnya personal. Jadi nggak perlu lah gitu dibagi dan dipamerin di sosial media. Karena sebenarnya kita yang ngasih juga kita nggak berharap kok gitu untuk di spill gitu di sosial media lo. Terus gue menanggapi, gue bilang ini, iya sih gitu. Gue sih sebetulnya dengan beberapa teman dekat gue sudah melakukan itu dari beberapa waktu lalu. Kecuali kalau memang PR package dari brand yang punya kebutuhan untuk promosi. Atau gitu misalnya, geng duet, Mas Dev, aku punya usaha catering, aku mau kirim kamu cobain. Terus gue akan nanya, kamu berharap aku posting apa enggak nih? Iya boleh kalau Mas Dev mau bantu promosi gitu. Baru gue akan posting tuh biasanya. Jadi menurut gue menarik juga tuh gitu bahwa udah mulai banyak di luar sana yang menolak untuk riak dan pamer untuk kepentingan yang nggak puguh gitu. Lo kayaknya masih sibuk sendiri ya, udah nggak terlalu engage ya dengan gue ya, nggak apa-apa sih. Makasih untuk waktu dan tempatnya. Enak ini, seger semuanya, fresh. Ntar lo gue kirimin deh, posting ya. Lah kan nanti daripada sebelum lo nanya, ya berharap apa nih dikirim gini gitu. Gue duluan ngomong. Oh iya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Aku merasa beruntung sekali bahwa pagi hari ini setelah aku mencoba parfum kolaborasi Rahasia Gadis dengan Cinta Laura yang aromanya seger-seger semuanya. Ini tuh baunya fresh, aromanya fresh semuanya. Nggak ada yang berat gitu, nggak ada yang musky, woody itu nggak ada. Nah, aku merasa bersyukur. Tanya dong kenapa lo merasa bersyukur gitu? Mungkin Interaksi. Mungkin gue akan bertanya kalau lo memberikan gue kesempatan. Ngegas, mulai ngegas. Jam 7:08 pertengkaran pertama dimulai. Kayaknya parfum itu selain membuat seger, membuat lo juga agak ini ya, reaktif kayak abis minum kopi sekilo. Gak usah ngegas, santai aja, tenang. Minum air putih dulu mau. Yang ngegas tuh lu. Oke, gue kasih kesempatan lo untuk bertanya. Apa yang paling kamu syukuri pagi hari ini, Nak? Gue masih bisa mencium aroma dari parfum Rahasia Gadis X Cinta Laura ini. Kebayang nggak kalau gue misalnya ternyata terinfeksi HMPV? Aduh, itu lagi rame ya pembahasan itu. Gue sebel banget loh. Kenapa? Lu nggak ke-trigger ya? Ke-trigger yang seperti apa nih maksudnya? Gini, kayaknya kita setuju bahwa kita semua trauma dengan pandemi. Iya. Setuju dong kalau di part itu. Teman-teman di sini setuju nggak? Bo, itu ada yang sampai kena mental banget loh, Bo. Kena mental hidup dalam takut gitu ya? Iya, lo tau nggak? Sampai detik ini di apartemen gue masih ada loh orang yang kemana-mana pakai masker dan marah-marah setiap kali ada yang mengganggu apa tuh namanya kalau yang jarak 1 meter itu personal zone atau apalah itu bubble dia gitu. Jadi dia masih hidup dalam pandeminya. Dan dia marah sekali kalau ada orang megang dia atau apa segala macam. Lo kebayang nggak? Dengan adanya berita ini, orang itu belum sembuh loh, Bo. Orang itu belum kelar loh. Iya. Bisnis itu belum balik loh abis dari pandemi. Iya. Bener nggak? Tiba-tiba udah ada berita itu.
Iya, betul. Terus kita baru mau pulih, terus kita udah digempur dengan rasa takut tersebut gitu kan maksudku. Exactly. Dan yang gue sebel adalah banyak pihak-pihak, terutama new media, Hmm. nggak membantu, tau nggak lo, malah makin memperparah. Iya, kayaknya sengaja membuat narasi yang bikin takut ya. Exactly, not even narasi gitu, Bo. Mereka cuma taruh headline tanpa ada penjelasan. Mm-mm. Kemarin ini kan yang rame adalah headline-nya kasus HMPV, satu pasien ditemukan positif Mm-mm. terkena virus HMPV. Mm-mm. Kan takut ya, Bo. Udah masuk gitu ke Indonesia. Mm-mm. Ngerti nggak? Mm-mm. Dan itu buat gue pribadi, ya, itu nakutin. Iya emang. Itu nakutin. Lo tahu gue mudah sekali anxious kan sekarang ini. Mm-mm. Bener kan? Gue sampai gemeteran lo tuh. Maksud gue gini, gue tuh tercerahkan kemarin. Nah, ini sekarang kita bahas ya konteksnya ya. Penjelasan dari HMPV ini. Kemarin itu gue tercerahkan dari DM-nya dokter. Ya, gue pakai lagi nih. Kontennya dokter Adam Prabata. Dia menjelaskan di situ. HMPV itu apa sih sebenarnya? Apa sih, Bo? Jadi HMPV itu kan human pneumovirus, gitu ya. Dia ini ternyata sudah ada lama. Kalau dari jurnal dari tahun 2021. Oke. Lalu kemudian, apakah dia berbahaya? Jawabannya adalah tergantung. Tapi dia ini juga ditemukan dalam kasus-kasus influenza. Jadi ini memang jenis virus influenza, Bo. Yang mengakibatkan apa? Ya seperti layaknya influenza. Jadi kayak batuk, radang tenggorokan, kering, hidung meler, batuk gitu. Dalam 2-5 hari dia akan sembuh. Dan Menteri Kesehatan kita udah ngomong loh bahwa ini tidak mematikan, nggak usah panik. Ya. Maksud gue gini loh, Mbok, ya beritanya yang ditaruh di headline adalah tidak usah panik, jaga kesehatan, minum vitamin. Kalau merasa sedang tidak sehat, keluar rumah dengan menggunakan masker. Kan lebih enak ya, Bo? Iya. Ketimbang beritanya HMPV sudah masuk ke Indonesia, 1 orang terjangkit. Malaysia 3.600 orang terjangkit HMPV. Kan tegang ya, Bo? Iya. Mana orang lagi pada liburan. Iya, terus kan gini, hati-hati buat mereka yang traveling ke luar negeri dan kembali ke tanah air gitu. Lah, semua orang baru habis traveling ya, Bo? Makanya, kemarin Rena kan baru pulang dari Shanghai, temen gue. Terus dia bilang gini, ketemuan dong. Kan lama banget nih dia liburan. Gue bilang, lama banget lo pergi nggak pulang-pulang. Terus dia bilang, gue udah balik, yuk ketemuan. Nggak mau, lo karantina dulu. Gue bilang gitu. Kan lebay ya, Bo. Saking gue takutnya gitu. Ternyata nggak gitu loh. Tapi gue setuju sih Iwet dengan pemberitaan-pemberitaan yang begitu ya. Kayaknya memang headline-headline yang membuat takut itu kan it's either fear or fight or fear kan. Kayaknya paling gampang tuh memang membangkitkan yang fear gitu, iya kan? Kayaknya kita tuh gampang termotivasi oleh rasa takut. Jadi makanya itu yang dipakai oleh para pembuat headline-headline itu. Itu kan sama persis bukan sih waktu berita PPN 12% itu? Iya. Iya kan? Maksud gue gini loh. Ketika lo bikin berita itulah ya, new media itu, gue nggak tahu mereka apakah punya editor apa enggak, apakah ada pemimpin redaksi apa enggak yang bertanggung jawab kepada berita-berita yang mereka naikin. Tapi maksud gue gini loh, ketika menaikkan berita tuh, Mbok ya dipikir dulu. Ini mudah-mudahan ada ya teman-teman yang kerja di new media itu ya, yang kemudian gue sebut sebagai homeless media juga.
Mm-mm. Tolonglah, bertanggung jawab. Iya, kalau mungkin bertanggung jawab yang seperti apa, sulit untuk dijabarkan. Mungkin yang paling gampang adalah, bukankah kita tuh punya tanggung jawab moral ya terhadap kehidupan kita sama-sama nih? Itu dah. Karena kalau kita panik, yang terimbas kehidupannya itu juga adalah lu loh, para pembuat berita. Itu dia. Kalian tuh pembentuk narasi loh. Nah, Mbok ya berhati-hati dengan narasi yang kayak kalian bikin itu. Jangan cuma terima uang doang tapi nggak bikin kerjaan lo punya tanggung jawab lah. iya tapi bener banget, Bo. Kita tuh sekarang gampang sekali diombang-ambingkan dan dicocok hidungnya. Banget. Maksud gue gini ya, Dave. Apa namanya? Tadi ada yang bilang gitu ya, nggak usah panik. Yang penting karena kalau panik jaga imunitas. Mbak, Mas, nggak semua orang sehat mentalnya kayak kamu. Betul, Nggak semua orang bisa tenang. betul. Ada orang-orang yang belum sembuh loh dari traumanya kemarin di masa pandemi itu. Betul. Belum. Mungkin mereka kelihatan baik-baik aja, mereka hidup, mereka jalan, mereka bernafas. Tapi dalemannya kan lo nggak tahu. Iya, betul sekali. I so agree gitu. Kayak apa ya? Terburu-buru banget pengen sharing dan pengen posting dan pengen mencari perhatian. Iya. Itu kan kayak menurut gue yang dilakukan oleh pemimpin kita waktu tahun baru, kan masyarakat sempat panik tuh waktu PPN 12% ya, sampai gaduh sekali ya. Siapa sih Wet yang nggak panik ya? Udah hidup lagi susah begini, tiap kali buka sosial media itu tuh yang naik 12% adalah ini. Coba bayangkan harga ini jadi begini, jadi begitu, jadi begini. Kayak begitu-begitu kan kita it mau nggak mau it gets to you kan. Walaupun you wake up in a good mood, lu jadi it creeps into your mind gitu. Iya kan? Memantik anxiety lo. Sampai akhirnya kan Pak Presiden sama Ibu Sri kan juga bikin pengumuman kan. Terus narasinya Siapa nih? Sri Rejeki? Sri siapa nih? ini rezeki pohon dong. Biar agak loosen up. Tegang banget kayak Oh. Terus headline-nya gitu, PPN nggak jadi, yang dikenakan PPN adalah barang mewah. Terus gue baca gitu, lah bukannya dari awal emang PPN bawa barang mewah ya? Berarti bukan nggak jadi dong. Gimana sih gitu, apa gue yang salah? Gue emang cuma lulusan SMA sih, Bo. Tapi gue tuh menikeder loh. Sebenarnya yang salah menurut gue ya, yang bikin berita awalnya, tau nggak lo? Yang bikin berita awalnya kan cuma bilang PPN naik 12% titik. Tapi nggak didetailin kan bahwa ini hanya untuk barang mewah, apa segala macam gitu. Sampai ada ya Iwet ya, itu the first day of 2025. Gue buka TikTok, nggak tahu masih ada apa enggak. Ada yang bikin konten setelah pengumuman pemerintah PPN 12% nggak jadi gitu ya malamnya. Besok paginya dia pesan makanan dengan ojek online. Terus dia screen capture, mana katanya nggak jadi, nih PPN-nya 12% nih guys. Terus di screen cap, terus dibunderin. Gue panik kan, gue coba buka tuh. Ojek online gue pesan makanan, nggak begitu loh di handphone gue. Apa handphone gue terlalu kuno? Kan jadi bertanya-tanya ya, ini siapa sih orang-orang ini yang bikin gaduh ini? Nek, Kamu tuh mau ngapain sih gitu ya? apa sih yang lu dapatkan dari membuat kericuhan? What did you get? Apakah lo mendapatkan kepuasan ketika melihat views lo berjuta-juta? Apa sih? Pengen tahu deh. Exactly, persis. Jadi maksud gue ini nyambung juga tadi dengan apa namanya, lo bilang budaya unboxing, ditahan dulu, nggak harus semuanya sak-sak-sak langsung di-post gitu ya. Iya loh, menahan diri ini penting ya. Jangan bunyi dulu sebelum lo dapetin informasi yang lengkap gitu ya. Satu lagi juga on that matter ya Iwet ya, mengenai jurnalisme mungkin ya, itu sekarang yang pengen gue tanya di era sosial media ini gitu.
kaidah jurnalisme di era sosial media. Lu terpapar nggak sih dengan pemberitaan? It's everywhere now. Pemberitaan ada salah satu tempat di Permata Hijau ditutup pada saat pesta tahun baru, Oh iya. diduga pesta kaum minoritas, Ya. ya kan? Itunya mungkin sesuai hukum. Ya. Laporan warga, tempatnya tidak punya izin, yada. Oke? Yang gue sedihkan adalah, kok gitu ya? Ada oknum yang mengambil gambar saat pembubaran massa keluar dari tempat tersebut. Itu wajah-wajah orang di dalam situ keluar kelihatan semua loh, Wet. Iya. Terus gue baca komentarnya, aduh itu si ini, aduh itu si itu, aduh itu si ini. Terus sekarang nama-nama yang wajahnya ada di gambar itu pada sibuk bikin klarifikasi, Web. Itu gue, tapi gue ke situ tuh karena gue bar hopping. Iya, karena mereka dituduh terlibat dalam kaum minoritas tersebut gitu. Terus, aduh aku pernah deket tuh sama cowok itu. Anjir ternyata ini si itu. Bro, unsur praduga tak bersalahnya kasihan nggak sih identitas? Belum lagi komentar dari suara-suara yang terdengar dari orang-orang yang melakukan pembubaran itu. Ya, komentarnya tuh nggak enak sekali loh. Maksud gue kalau lo mau membubarkan, you are doing your job. Please do so in a respectable way. Those are living human beings. Komentarnya tuh gini, bubar, jangan bikin malu orang tua. Bubar, cewek banyak, ngapain lu di sini semua? Jangan bikin malu. They are not doing anything. Sampai terbukti bersalah loh. Kasian deh muka-mukanya, Web. Gue tuh gini, astaga, sebegitu pengen buru-burunya posting ya, Beb. Iya, ada yang mungkin buru-buru posting, ada juga yang ingin menjadi pahlawan, ada juga ingin yang menjadi polisi sosial, ada yang ingin jadi apa tuh dulu istilahnya kalau di Twitter, Bo? Ingat kan lo? Moral police. Is it moral police? Enggak, ada satu SJW. Apa tuh SJW? Social Justice Warrior. Oh. Sobat SJW. Iya. Itu sih. Tapi balik lagi ya, menurut gue manner menahan diri untuk mengupload sesuatu, membuat konten, mengambil konten itu memang masih harus terus digaungkan sih. Yes. Itu ya, memang kita nih social media it's a new thing for us dan kita masih harus terus belajar. Ya. Cara penggunaannya yang tepat gitu ya. Ya. Just so you know, mengambil gambar orang dan mengunggahnya di sosial media lo itu lo harus izin lo dengan punya identitas. Betul. Contoh kecil gitu ya. Gue tuh appreciate banget waktu gue pergi diundang makan ke Giur restoran di Bandung. PR-nya tuh sebelum dia videoin gue, dia ngomong gitu, Mas Jeff, aku ambil video boleh ya? Aku mau post di sosial media aku. Oh iya boleh. And he did just that. Ya. Sebelum itu, gue tuh pergi perawatan. Gue pergi sama ponakan gue sama keluarga gue. Di counter, gue tuh melihat staffnya pegang handphone. Kan kelihatan gelagatnya beda ya, Wet ya? Hati kecil gue bilang gini, dia ngerekam gambar gue nih. Gue tuh kayak in that split second, gue tuh punya kayak should I complain or not gitu. Tapi gue takut terlalu rese gitu ya. Ya mungkin dia cuma mau foto aja. Walaupun menurut gue, kalau lo mau foto atau lo mau ambil video, alangkah baiknya kalau lo izin. Ya nggak sih? Gitu. Mas Dave, aku izin ya ngambil buat materi unggahan promo salon aku gitu. Bagian itu aja, dia kayaknya enggak tuh gue ngeliatin. Gue liatin terus dia kayak belagak sok scrolling gitu. Dodolnya adalah setelah gue selesai, dia posting. Beneran? Video candid itu. Bilang apa? Ya posting aja gitu, spotted Dave Hendrik in our business establishment gitu.
Nggak gitu cara mainnya. Terus dia mention lo. Mention gue, Ini di mana? Di Jakarta apa di Bandung? JKT. Oh, baru. Baru. Terus gue gini, makanya ya business owner, staff social medianya di training deh yang benar. Ya. Sebetulnya ini ya, ternyata bahwa di era sosial media semua orang udah pada jago, belum semuanya juga ternyata tahu cara pakainya ya. Enggak sih. Masih jauh banget. Ya. Masih jauh banget. Aduh, ya Allah. Berat banget sih pagi-pagi, Beb. Tahu nih, lu sih. On a lighter note, aku tuh I woke up in a very good mood loh. Masa? Lo kayaknya tadi malam tidurnya cepet banget ya? Gue kemarin merasa seperti atlet olimpiade. Iya. Lo olahraga 2 kali, gila sih. Hah? Pagi sama malam loh. Pagi gue selesai siaran sama lo, gue olahraga di Fitness First Senayan City janjian sama Becky. Latihan sama trainer lama gue, Ivan. Kan gue latihan sama Ivan udah 10 tahun ya, jadi gue kangen juga tuh ternyata sama si Ivan itu tuh. Sama cara bercandaannya dia. Terus orang-orang di Senayan City nanyain lo. Oh iya? Iya, sekali-sekali Griffin, Freeze gitu. Sekali-sekali Mas Iwa jangan cuma di PP dong, bawa ke Sensi juga. Gini, iya gitu. Nanti aku cari ya. Cari waktu. Terus jadi gue weight training 1,5 jam gue sama Becky. Habis itu kita duduk makan, terus dia pergi nonton, gue pulang. Terus gue gini, gue masih ada energi deh. Gue buka aplikasi, gue cari kelas yoga Gue pergi ke Kemang Village, gue yoga, Bo. Langsung? Jam 6, break sejam. Lo break sejam di rumah dulu? Iya. Yang bener loh. Iya. Gue ke Kemang Village, terus gue ketemu Indra Herlambang. Oh my god, terus? Dia mau nge-gym, terus David, Indra, hai, happy new year, hai. Aduh badan lo makin bagus, masa sih, aduh gue lagi gemuk. Enggak, badannya bagus. Terus gue gini, ikut yoga yuk. Aduh gue gak kuat, kalau yoga gue mau angkat besi aja. Angkat besi, ya. Lisa Rumbewa sekali Oh. Terus gue ngobrol sebentar, terus gue masuk kelas yoga. Terus gue ikut kelas yoga, gurunya namanya Farida. Farida Faisal nggak sih? Faisal? Bukan. Dulu kan kelas apa namanya sekolah balet kan itu yang punya Farida Faisal. Aku nggak tahu, tapi namanya Farida. Jago loh, Wet. Oh iya, jago tuh gimana sih kategori guru yoga jago tuh? Dia tuh pemanasan sampai tiba-tiba begitu kita udah klimaks, gerakannya tuh makin susah dan asik, santai tapi menyiksa gitu. Jaksa ya? Apa tuh? Diajak nggak kerasa. Aduh, Iwet, Tahu-tahu lemes aja. Iya. Gue tuh suka sekali dengan jaksa gitu tuh. Pelan. Aduh, gitu ya. Iya, dia membuka sesinya tuh dengan selamat datang di Dynamic Flow Yoga. Saya Dynamic Flow. Ya, terus bisa baca dari wajah-wajahnya, pasti nggak pengen susah-susah kan? Habis liburan, pasti nggak pengen backbend kan? Tenang. Kita yang gampang-gampang aja ya. Yuk stretching tangan. Gue ikutin. Asik nih gampang stretching tangan. Tau-tau gue jadi belalang sembah. Kaki di atas, kepala di bawah. Terus gue udah mulai teriak-teriak. Aduh ini gunanya apa sih? Gue kerjain. Terus Ingat gue segede-gede biji jagung. Itu ibu-ibu sampai pada ketawa gitu. Ayo Mas Dev. Terus gue gini, gurunya jago nih, diajak gampang, tiba-tiba hesek. Berarti lo konsentrasi banget tuh, Bo. Lo bener-bener kepala lo tuh fokus kepada dia dan lo bener-bener kayak dihipnotis. Lo ngikutin semuanya. I love it. Farida tuh ya. Farida.
Gue Di akan Cloud Village. Iya, gue akan inget-inget kalau gue lihat nama dia di aplikasi, gue mau cari. Oh, oke. Terus gue pulang, aduh deh, gue udah nggak sanggup. Tadinya gue mau ikut 2 kelas, cuman aduh udah gue nggak sanggup, gue pulang. Terus gue ditegur sama satu geng duet yang ikut waktu kita meet up olahraga bareng di Senayan City. Ada yang botak yang gue bilang, ih kayak Iwet botak, cakep, badannya berotot. Rian. Nah gue lupa namanya, Rian ya? Tatoan. Iya. Ya, Rian. Anak lari. Oh. Iya, gue belum sempat tuh. Kita mau janjian latihan buat maraton kan? Aduh cakep ya dia. Terus jadi gue udah lagi buka baju gitu, terus dia masuk gitu. Mas Kak Dev, terus gue nengok. Baru mau latihan. Gue lihat jam udah 8:30. Iya, malah banget. Iya Kak. Ternyata jam 8:30 itu kelas body pump. Anjrit, 8:30 body pump. Oh. Aduh gue lihat cowok-cowok itu, ih cakep-cakep loh. Gila. Pesertanya. Jadi body pump, gue salah jam. Gue body pump kemarin siang-siang jam 12. Isinya ibu-ibu. Oni-oni. Kalau malam, Kalau 8:30 malam lo nggak tidur, jam 12 lo baru tidur. itu dah. Tapi pesertanya, aduh Iwet, so handsome ah. Jadi bingung ya, mau latihan apa mau ngeceng nih gue ya. Gue gula darah gue udah rendah tuh, gue gini. Aduh ya Allah, cakep amat ini orang-orang gitu. Suka deh. Kemarin tuh hari lo ya, olahraga 2 kali ya. Olahraga 2 kali, dengkul gue sampai lemes loh Iwet. Gue sampai nyetir mobil bego. Oh iya, Lu pernah nggak nyetir mobil bego? pernah. Udah capek banget tuh pasti tuh. Gue nyetir, terus mobil gue bunyi tit 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 tit. Gue gini, ini apa ya? Ada blinking gitu merah. Tit, gue gini, kok berat banget gue injek gas gini. Oh, handbrake-nya masih kepasang. Capek banget loh dengkul gue ini, sampai gue ngegas tuh berat banget nih mobil. Berat gitu ya. Berat banget, nggak bisa nanjak gue di parkiran. Entar. Ini bunyi apa sih? Gue lihat tuh dashboard gue, handbrake gue masih nyala, masih belum gue turunin. Aduh, tapi gue happy, gue tidur minyak gitu kayak putri tidur. Enak, nyaman tuh lo tidur langsung ya. Lupa PPM 12% sama HPV. HMPV. Sama HMPV. Bangun pagi lu ngirimin gue konten itu, inget lagi. Rungsing lagi. Rungsing lagi hidup di Jakarta. Gue pantesan gini, nih orang, gue tadi ya sampai hampir gedor ini lo apartemen lo. Dari tadi malam kan lo nggak balas WhatsApp, nggak balas apa, DM nggak dibalas. Gue gini, kenapa nih orang nih? Ada apa yang terjadi? Gue ikut kelas, ngeliat yang cakep-cakep di gym. Hampir loh. Gue pikir lo kenapa-napa. Enggak lah. Gue happy. Gue sekarang akan gitu. Kalau gue bengong dikit, gue mau olahraga. Ada yang bilang katanya, Kak Iwet boleh saran nggak untuk undang Jemima Tumewu sama husbandnya buat duet with Kak, katanya gitu. Ems and Homes. Jemima katanya suruh undang. Suka lo gue sama kontennya mereka. Iya ya. Lucu, Bo. Si Nahum tuh kan gue ketemuin dong abis itu. Iya, Becky cerita. Kiriman Reels. Becky cerita ya. Gue ketemuin, lucu, Bo. Jadi namanya itu Nano Podcast. Iya, lu udah pernah bahas 3 kali juga di siaran ini. Ini kayak meme yang di sosial media. Aku adalah si om-om itu yang suka ngulang-ngulang cerita. Dulu aku sebel sekali sama om-om yang suka ngulang cerita. Ternyata om-om itu adalah aku. Emang iya, Bo? Iya. Ini Udah 3 kali, Bo. 4 sekarang. Ini keempat. Nano Podcast. Nano Podcast. Enggak, Bo. Gue belum cerita di sini. Gue ceritanya offline. Masa sih Nano Podcast tuh apa ya? Gue appreciate banget usaha palsu lo itu. Ini adalah teman yang baik, teman-teman, ya. Selalu support dan memberikan respon.
Lo tahu ya, speaking of which gitu ya, gue tadi pagi nonton wawancaranya Kick Andy sama Ibu Susi. Susi Pujiastuti. Kok Ibu Susi sih? Ibu Stella. Oh, Ibu Profesor Stella. Iya. Ya, terus? Di penggalan itu dia bilang, rupanya ya Iwet ya, mereka yang depresi, Ya. mereka itu mampu memori mereka tuh jauh lebih tajam loh dari kita. Pantesan. That's explain. Makanya gue nggak inget apa-apa ya, Bo. Dan gue inget semua hal. Iya, positifnya gue nggak depresi, negatifnya adalah gue bego. Oh iya. Jadi orang depres itu, Iya, pikiran mereka lebih tajam, memori mereka lebih sharp. kenapa? Nah, lu tanya sama Ibu Stella atau lu nonton wawancaranya dengan Kick Andy? Repot banget. Tapi lo setuju dong sama gue? Ibu Stella itu kalau ngomong semua pertanyaan dijawab dengan data ya. Iya. Kayak robot nggak sih, Bo? Enggak sih, dia orangnya taktikal banget berarti ya. Gitu ya. Gue cuman gini, gue pingin sih duduk ngopi sama dia ya, terus gue pingin tahu dia bakal ngomongin data lagi nggak ya? Lu aja. Lo ngerti nggak sih? Kayak nih orang kalau lagi santai gitu ya, kayak lagi dasteran gitu tuh kira-kira ngobrolnya apa ya gitu. Gue pingin tahu gitu. Yuk kita coba. Lu jago kalau lu bisa ngundang Profesor Stella ke Duet With khusus episode ngobrol santai dasteran. Kita bertiga pakai daster. Mau nggak lo? Mana mau dia pakai daster? Ya, challenge. Lo beliin kalau gitu dasternya, gue cari orangnya. Wih. Gue pakai piyama dong, jangan pakai daster. Jatuhnya kayak Esther nanti gue. Loh, kan it's a gimmick gitu. Ngobrol Ya masa santai. gue pakai daster, gila ya lo? Ya kita di dalamnya pakai baju, tapi pakai daster sebagai simbol bahwa kita mau ngobrol santai nih gitu. Ayo coba. Ayo. Berani nggak lo? Ya pakai piyama aja, kaos sama celana pendek gue masih mau dah. Oke, kita tulis ya, kita tulis. Ya. Gua mau pakai daster, dalamnya pakai baju, pakai piyama, pakai celana, pakai daster. Lo emang hari-hari juga pakai daster, baju lo panjang. Abaya kalau gue. Sama, tadi kan kita membahas ya Iwet ya ke apa ya, sebelnya kita terhadap berita-berita yang memancing trauma kita. Ya. Kontennya book reviewer yang gue pengen ajak live tapi belum kejadian itu loh. Ya. Felix. Felix who? Ada deh book, aduh I forgot his name. Ada a handsome Chinese guy yang hobi sekali, pintar banget hobi review buku. Nah. Dia membahas mengenai bukan Felix Sandro Ruby, dia membahas mengenai stupidity. Terus? Dari bukunya dia, terus dia baca mengenai dari Plato gitu ya, dia bilang. Profesor Ini, Felix, Ernest Felix. Ernest Felix. Hah? Ernest Felix, oke. Terus? Dia bahas, ternyata ya, stupidity itu bukan cuman the absence of intelligence loh. Oke. Kenapa kita itu gampang panik dengan berita PPN 12%, virus ini, virus itu? Karena stupidity itu menular, Wet. Bo, itu lebih ngeri daripada virus HPMF. Ya, MPV, apa sih tadi itulah. yes. Kalau gua nggak salah tangkap gitu ya, all it takes adalah a few of absent-minded person yang agree menerima informasi tersebut, terus dia menularkannya kepada surroundingnya dia. Don't you think that's what happened now? Ini beneran Felix Ernest. Iya, yang suka review buku itu loh yang Oh, oke. Ini bukan Ernest Prakasa kan? Ernest Prakarsa the comedian? Ya sekarang udah jadi produser sutradara, bukan ya? Bukan. Oke. Felix Ernest ya. Jadi stupidity itu menular. Iya. Jadi orang pintar pun bisa jadi bodoh. Ernest Julius kata Inga. Ernest Junius. Junius apa Julius? Dia Junius sih. Genius.
Genius itu bukan yang aplikasi perbankan itu di mall-mall orang pada daftar kemarin Lebaran, pas Natal ada promo ya? Nggak tahu, ih kurang anak muda. Terus aja gitu. Kenapa itu dia nular? Apa aplikasi? Bukan. Bodoh itu menular. Iya, memang begitu, Wet. That's the way it is. That's scary. Ntar gue cari lagi kontennya gue kirim ke lo ya. Iya, emang. Makanya kita harus berhati-hati, Bo. Stupidity is not merely the absence of intelligence. Kayak gini, aduh lu kurang pinter sih, lu makanya on. Enggak juga ternyata, Nek. Ih, gue kayaknya mesti udahan deh. Ini live-nya gue takut. Ih, maksud lu gue nularin lo? Ini jahat sekali lo, Wet. Ini bener-bener. Ih, gila lo. Remember guys, stupidity is contagious. 3.600 orang loh. Bodoh bersama. Tapi gue setuju loh Dave kalau kayak gitu. Itu kan Kalau gue bego. bukan. Sama halnya dengan gini loh. Ketika lo memfollow satu kreator yang emang udah goblok-goblokan aja, Nah, yang terjadi adalah pembodohan massal. lu juga sempat nggak sih dengan istilah brain rot yang rame dibahas? Iya. Itu kan juga sebetulnya kalau lu mau tilik lagi gitu ya, kenapa sekarang kita tuh banyak brain rot, kan pembahasannya begitu ya. Ya. Lu scrolling ternyata udah 3 jam terus lu nggak dapet apa-apa. Dopamine hit yang lu dapatkan dari ngelihat konten-konten lucu, tapi ternyata lu udah terjerat ke dalam loophole waktu dan lu nggak dapet apa-apa dan lu kemampuan pikir lu jadi melemah gitu. Ya. Iya kan, Web? Betul. Apa kalau bukan menularnya stupidity? True. Apa tuh? Kalau dirunut-runut. Wah, Hono jahat banget. Izin pamit ya, aku takut ketularan. Ih. Ini jahat banget ya Allah. But that makes sense. Iya. Itu make sense menurut gue jadinya. Makanya batasi diri kalau lu mau menikmati sosial media. Ya apa enggak? Gue bertanya deh Dave, ini nyambung nggak sih dengan, kan ada yang bilang ya bahwa jaga baik-baik lingkungan pertemananmu. Bermainlah atau bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Supaya itu ya. Oke. Kan lu juga pasti pernah dengar ya. Show me five of your friends, I'll show you your world. Iya. Iya sih. Kalau di era digital mungkin, do you want to know your world? Go check your explorer. Dora isinya. Kalau gue cowok-cowok fitness. Udah tahu gue. Nular ke gue. Kan gue mau belajar gerakan fitness yang. Kesel banget. Algoritma pikir karena gue sering banget interaksi sama lu. Sama. Iya, Web. Jadi maksudnya gini, oke, gitu ya. Aku juga suka menikmati konten-konten receh, konten-konten komedi. Boleh dinikmati. Please do enjoy it. Tapi kasih batasan juga. Kasih asupan nutrisi. Kan ahli gizi bilang ya, di piring nasi kita itu warna tuh harus lengkap. Ya. Jangan cuman protein aja, jangan cuman sayur aja. Nah sama kayak asupan sosial media kita yang jangan cuman receh aja, jangan cuma konten yang marah-marah aja, tapi harus lengkap. Beberapa dari pemilik restoran yang kenalan sama gue, Ya. salah satunya ownernya Giur Cafe itu ya, Ya. komentar mereka tuh adalah gini loh, Web, gini. Aku tuh sebetulnya bukan penikmat TikTok loh, Mas Dave. Gitu. I don't think my age is in that bracket of entertainment gitu. Ya. Aku mulai menikmati itu, mulai ngeliat, pengen tahu aja karena aku punya usaha gitu ya. Ya. Tapi beberapa kadang aku merasa nirfaedah. Ada juga beberapa yang aku merasa terlalu digurui.
Ya. Aku kayak merasa diomelin. Lu suka nonton juga kan? Ya. Konten-konten yang tahu-tahu lu pinter, tapi kenapa lu marah-marah melulu sih ke gue? Capek kali gue. Ya. Nggak ada orang yang senang dimarahin melulu, ya kan? Ya. Terus dia bilang gitu. Nah, gue terus I was recommended dengan siaran kalian gitu. Ya. Ternyata bodor juga ya ini om-om berdua-duaan. Bodor. Tapi ini bukan pick me ya, ini bukan pick me. Terus dia bilang gini, bodor, humorous, tapi ada gravitas dari obrolan lo. Gue langsung Gravitas banget nggak tuh? gravitas, gue gini dalam hati, gue kan so asik gitu ya. Thank you, dalam hati gue, gravitas apa itu ya? Itu es krim bukan sih yang dari buah-buahan itu ya? Itu Itu granit. paletas. Itu Jauh granit. banget. Di kepala gue granitas, Bo, gambarnya. Lo tau gak granitas? Jadi begitu dia pamit, gue Google gravitas meaning. Oh, bukan es krim. Jejak maksudnya ya, bobot gitu ya. Kayak membumi gitu, gravitasi gitu. Oh. Gitu. My point is, komedi boleh, receh boleh, tapi cari konten yang gravitas gitu. Di buntutnya tuh nggak cuman receh aja, tapi apa yang bisa lu dapat dari konten receh itu? Nah, ini yang kemudian harus lo lakukan dengan iterasi. Iterasi. Iterasi itu dia kakak kelasnya literasi ya. Jadi ada literasi, di atasnya iterasi. Di atasnya iterasi adalah terasi. Loh, iterasi tulisannya gimana coba? Iterasi. Salah. Hah? E-A-T E-R-A-S-I. Oh iya. Makan terasi. Oh iya. Karena kalau pakai ain, coba kalau pakai ain. Iterasi. Beda. Ya, jadi iterasi. Makanlah terasi. Jadi jangan lupa guys, carilah konten yang gravitas lalu makan terasi. Iterasi itu artinya diulang-ulang, Bo. Oh. Repetitif. Gue juga baru dapat kemarin. Oh, we have a word for that, iterasi. Iterasi. Gue dikirimin konten sama Hanum. Dikirimin konten sama Hanum soal, jadi gue lupa namanya siapa, ada satu content creator yang dia tuh kebiasaannya setiap tahun adalah setelah seminggu baru dia membuat refleksi 2024 dan apa yang akan dia lakukan di 2025. Nah, terus dia bilang bahwa biasanya tuh dia akan mengevaluasi apa aja kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan di 2024 di tahun sebelumnya. Baru kemudian dia coba revisi di 2025. Nah, revisi ini tidak akan bisa sukses kalau lo tidak melakukannya dengan iterasi gitu. Oh, repetisi, iterasi itu. Repetisi. Iya. Berarti sebetulnya itu nyambung dengan si brain rot itu ya. Kenapa jadi status lo, situasi lo brain rot? Karena repetitif lo tuh receh lah. Iya. Makanya itu tadi, carilah konten yang gravitas. Bukan itu penempatan katanya salah kayaknya. Carilah konten yang memiliki gravitas. Yang memiliki bobot. Lakukan secara iterasi. Ini nular. Berhati-hatilah terhadap iterasi. Kok berhati-hatilah terhadap iterasi? Kata lo iterasi adalah berulang-ulang. Berarti kan dia kata kerja. Betul. Terus? Paling nggak kita hari ini belajar dua hal ya guys, gravitas dan iterasi. Ya, paling nggak tuh nanti gini, Bu Sri Mulyani tuh kalau ngobrol kontennya tuh gravitas ya. Iya. Ya kan? Iya. Gue tuh sampai akhirnya mengiterasi loh konten-konten beliau tuh. Ai, sedap. Mengulang-ulang ya kan? Udah lihat belum sih potongan TikToknya Duet With?
Ih, itu konten ya, obrolannya gravitas banget loh. Iya. Sampai akhirnya tuh gue iterasi. Iya ya, kayaknya konten-konten yang disuguhkan itu Decathlon bobotnya. Nah, kok Decathlon? Aja gitu ngomong bahasa-bahasa susah. pokoknya ikut serta dalam obrolan. Pokoknya bahasa susah aja. Iya. Biar kayak menteri-menteri Orde Lama gitu kan. Kalau pokoknya semakin susah, semakin rakyat nonton TVRI. Apa sih maksudnya? Berarti lu pinter. Ber. Ya. Itu sama itu juga lo menurut gue. I think we need to stop using high word yang orang nggak paham. Iya. At least know your audience gitu. Ngapain lo pakai bahasa-bahasa yang susah? Biar apa sih? Bahasa-bahasa teknis tuh biar apa lo pakai gitu? Iya, lain kalau lu ngomong itu di rapat gitu ya, Iya. dengan sesama yang ngerti gitu. Tapi Betul. kalau ngomong di halayak ramai sama rakyat kayak kita nih, ya udah deh, Nek. Nah, iya, nggak membuat lo jadi jago kok. Gue inget ya, kalau nggak salah Albert Einstein yang bilang bahwa orang yang pintar itu justru ketika dia bisa menjelaskan hal yang rumit secara sederhana. Itu pintar. Tapi justru ketika lu masih menggunakan bahasa-bahasa tinggi, lu menggunakan bahasa-bahasa teknis yang orang sampai apa tadi? Lu nggak pinter, bro. Lu cuma nyatut kata. Makanya sebetulnya salah satu, gue lupa gue belajar di mana ya. Salah satu tanda orang pintar ketika dia bisa bertanya dalam kalimat sederhana. Itu Makanya dia. Kalau gue ngajar kelas public speaking interview gitu, gue akan gini, pertanyaannya yang lebih sederhana boleh, pertanyaannya yang lebih sederhana, biar kita sama-sama latihan, nanya tuh sederhana aja. Iya. Ini yang lagi gue lakukan di Yayasan Jantung. Yayasan Jantung tuh kan sangatlah pemerintah-ish gitu ya. Terus gue bilang gini sama tim komunikasi. Tujuan hidup kita tuh ngumpul di sini ngapain sih? Gue bilang gitu. Mengedukasi Pak, manggilnya masih Bapak Ibu gitu. Mengedukasi Pak, preventif Pak, ini Pak, itu Pak. Oke, edukasi. Kita tuh mau ngomongin sama siapa sih? Sama masyarakat atau sama pengurus-pengurus kita yang udah ada dari zaman Orde Baru? Masyarakat dong. Masyarakat kan. Masyarakat ngerti nggak sih arti kata preventif? Nggak semuanya. Nggak semuanya. Jadi kalau nulis tuh di Instagram bahasanya berbunga-bunga gitu, gue bilang gini, enggak. I need something short, straight to the point. Yang orang langsung, oh. Terus gini kan ya, bikin konten. Makanan-makanan yang bisa membuat jantung kita sehat gitu ya, Bo ya. Salmon, kacang almond, kacang ini, gue bilang gini. Coba lo cek deh, followers lo tuh siapa sih? Coba, ada nggak sih bahan makanan yang bisa ditemuin di tukang sayur, tapi bagus buat jantung lo? Oh gitu ya Pak? Iya. Diulik dong. Emang semua orang bisa makan salmon? Enggak sih Pak. Iya. Olahraga lagi olahraga. Olahraga 30 menit sehari, begini begitu. Gue bilang gini. Sadar nggak sih? Olahraga tuh cuma buat orang privilege loh. Terus pada diem. Kok gitu Pak? Terus gue tanya sama mereka. Masih muda-muda. Kan kantor Yayasan Jantung di Menteng ya, Jalan Teguh Umar. Aku tanya, siapa yang tinggal daerah Menteng sini? Enggak Pak, enggak ada. Oke, kamu kalau kesini naik apa? Kendaraan umum Pak. Ditanyakan, ada yang naik KRL, ada yang naik Transjakarta, ada yang naik Metro Mia, macam-macam. Terus gue bilang sama mereka gini, oke, kira-kira kamu punya nggak kesempatan untuk olahraga 30 menit sehari? Enggak Pak. Karena bangun pagi-pagi udah kedadap-dadap mesti ngejer kereta. Kedadap-dadap mesti naik mikrolet. Bener nggak? Jadi punya waktu 30 menit untuk olahraga itu cuman buat orang privilege. Kecuali kamu mau bangun jam 3 pagi. Mau nggak? Nggak Pak, mendingan tidur. Nah, iya. jadi artinya apa? Coba dicari hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat banyak, tapi bisa melatih jantung mereka.
Oh iya ya Pak ya. Akhirnya keluar quote, Bo. Bersyukurlah kamu kalau masih bisa mengejar KRL setiap pagi. Oh, Bener nggak? Artinya Iya. kan kamu lagi melatih jantungmu. iya benar. Bersyukurlah kamu kalau sering sekali shock melihat bos kamu. Jantungmu lagi dilatih. Oh, iya. Oh, oh. Ah, deadline-nya Ayam gitu kan? Wah, deadline-nya besok. Nah, jantungmu sedang dilatih. Hah? Billing 2024 belum dibayar, sekarang udah tahun baru. Aduh, tak kaget. Kaget. Iya kan? Hah? Suaminya siapa itu olahraga sama perempuan, tapi bukan istrinya? Nah, siok-siok. Siapa, Bo? Ada deh, semalam gue lihat, gue gini, itu temen gue, gue mau tegur, yang olahraga sama dia cewek, cakep. Terus gue pikir, kan gue kenal istrinya ya, gue deketin gitu, itu bukan istrinya. Nggak jadi deh, gue pulang. Mendingan mana sama kalau misalnya lo nemuin sebuah fakta bahwa adiknya temen lo, suaminya tidur sama laki-laki lain. Kaget. Bersyukurlah, jantungmu lagi dilatih. Wow. Iya. Ya, Iya betul. Betul. jadi udahlah, berhentilah menggunakan kata-kata sulit. Nggak usah, lo nggak jadi pinter kok dengan begitu. Tapi that is true ya Iwet ya, bahwa bisa berolahraga itu adalah sebuah privilege. That's true. Kemarin gue ngobrol sama trainer gue, gak usah disebutin brandnya karena gue akan reveal fakta based on obrolan personal trainer gue. Gue tanya sama, gue kan udah latihan sama trainer gue itu 10 tahun ya. Ya, Gue tanya gini, bro, supaya nggak sebut nama, bro. ya. Gue nggak mau ngomong ya, gue takut banget nanti lo akhirnya keceplosan. Lanjut. Nah, gue nanya gini, bro, member udah balik belum angkanya kayak sebelum pandemi? Enggak deh kayaknya Mas Dave, nggak mungkin deh kata aku. Kenapa begitu? Gue bilang gitu. Soalnya tabiat orang udah berubah. Ya. Kompetitor semakin banyak. Satu, harga sangat bersaing. Betul. Ya, Betul, terus betul. gue gini, oh ya emang terasa banget perubahan berkurang membernya. Waktu kita pandemi kita itu kehilangan, I forgot ya, 1/4 apa 2/4 gitu jumlah member. Terus gue bilang gini, what do you think happen waktu pandemi? Karena ini make sense, Iwat. Karena yang daftar dan bayar membership gym itu cuman 2/4 yang actually go to the gym. Jadi 2/4 lainnya bayar aja resolusi tahun baru, bayar annual kartu kredit bulanan, Ya. ya. Tapi mereka they don't actually go to the gym. Yes. Waktu pandemi kita kan di rumah ya. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya. Kita sibuk mantengin email kita kan. Ya. Baru lu tersadar, gue tuh udah setahun loh nggak pergi ke gym, kok gue masih bayar membership? Udahan cancel. Those people are actually memang dari dulu not gym goers gitu. Mereka sumbangsih aja investasi bulanan di gym. Ya. Pandemi mereka tersadar karena mereka di rumah ngecekin email, yolo gue bayar-bayar doang tapi kagak olahraga gitu. Jadi memang membership gym is a privilege. True. Itu ibarat kata investasi bodong ya. Bodong. Bayar nggak ada kembali returnnya. Iya, karena you don't actually go to the gym. Exactly. Iya, jadi setuju dong kalau bahwa bisa olahraga 30 menit sehari itu privilege. Iya, kenapa nggak bilang setengah aja sih pakai 2/4? Iya juga sih setengah. Iya, benar. Nah, ini fakta lagi nih, Bo nih. Udah jam 8 tapi. Gimana nih? Mau besok. Fakta apa tapi ya? Lalu ya udah lanjutin dikit fakta apa? Lanjutin dikit ya. Ngomongin soal tadi kan lo bilang bahwa membership gym itu privilege ya. Membership gym is for
people, the have people. Ya, Bener ya? iya. Lo harus tahu, Bo. Kenapa terus kemudian nggak balik lagi? Kenapa? Ini juga terjadi dengan barang-barang mewah. Hah? Salesnya itu drop. Ya. Kenapa? Pertanyaannya gitu ya. Jawabannya adalah gini. Mereka kan punya memang pelanggan setia ya. The have tadi. Orang-orang yang memang punya uang. Tapi jumlahnya itu cuma segitu, Dave. Cuman segitu tuh. Orang-orang itu cuman segitu. Ya. Nah, kemudian yang bikin kemudian salesnya bertumbuh, jualannya nambah adalah orang-orang yang kaum menengah. Kenapa, Bo? Nggak kartu pos komentar. Terus? Ada orang-orang kaum menengah yang, gue pingin juga gaya hidup kayak gitu. Gue pingin juga punya barang itu. Gue pingin juga punya handphone bagus itu, gitu kan ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka nabung. Atau pakai kredit card. Mereka belanja, beli, jadi member, dan sebagainya. Ekonomi kan kemudian sulit ya, Dave. Gaji nggak nambah. Bahkan ada yang turun. Biaya hidup semakin mahal. Terus kemudian mau nyari side job susah. Apa yang terjadi? Akhirnya uang yang tadinya mereka simpen atau yang mereka tadinya kayaknya masih bisa deh, ini gue beli barang mewah ini, karena udah sulit, nggak jadi. Itu yang menyebabkan kemudian langsung drop. Dan lo masih ingat dong fakta dari lipstick effect? Ya. Bahwa kaum menengah itu kan turun, bukan dari menengah lagi mereka ke miskin. You know? So again, olahraga, member gym, it's for the have. Iya. Bersyukurlah lo kalau masih bisa mengejar KRL. Balik lagi ke pasal awal toh. Iya. Jadi kalau misalnya lo masih, ini misalnya ada teman-teman yang lagi dengerin kita di KRL, ada teman-teman yang lagi kayak, aduh, abis ini mesti turun peron, ganti, pindah kan, turun di Manggarai, pindah kereta apa segala macam, ngejer-ngejer, naik turun tangga stasiunnya. Bersyukur, lo masih punya kesempatan untuk melatih jantung lo. True. Beraktivitaslah, manfaatkanlah semua aktivitas untuk jadi bagian dari olahraga. Gue nggak akan pernah lupa ya waktu gue belajar Mind Slim gitu ya. Badan kita itu nggak bisa membedakan lu olahraga di atas treadmill atau lari-larian di peron ngejar kereta. Yang dia tahu cuman jantung lo tuh dipacu. Ya deh, sekarang gue mau meeting ke kantor lu, gue jalan kaki. Kantor gue apa kantor kita? Kantor kita, kantor aku, kamu, aku, dirimu, dirinya. Kang Hedi lagi di Jepang loh. Iya. Lo mau pakai baju apa? Kemana? Kasih dong dandanannya. Pakai baju apa kemana? Meeting nanti, korporasi dong dandanannya. Lu gila, gue tuh naik kendaraan umum, baju gue gak akan gebiar kayak lo. Lo mah naik turun mobil, lo punya supir. Gue naik kendaraan umum, gue bisa disorak kalau gue pakai baju gebiar payet-payet. Ingat, jangan disesali naik kendaraan umum. Artinya, kamu sedang apa? Melatih jantung. Nanti aku bilang deh sama abang ojek aku, abang, saya bayar, tapi saya lari di samping ya. Kamu jalan. Abangnya bilang, wah udah gila nih orang. Ini stres gara-gara pandemi, ini belum sembuh. Oke, have a great day everyone. See you tomorrow morning. Gue hari ini pagi akan memulai dengan meeting sama Dr. Vito. Who is Dr. Vito? Nanti ya gue ceritain, oke? Bye. Bye. Ngobrol besok. Dadah, jangan lupa bawa payung.